Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 10 bab ekosistem bagian penilaian harian part 1 nomor 1 sampai dengan nomor 10. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1. Pernyataan yang tepat mengenai suhu sebagai salah satu komponen abiotik penyusun ekosistem adalah, jadi suhu itu kan masuk ke dalam komponen abiotik, di mana komponen tak hidup. Ingat ya, tak hidup bukan mati. Kalau mati berarti pernah hidup sebelumnya. Nah, tinggi rendahnya suhu itu sangat ditentukan oleh intensitas cahaya matahari yang diterima. Makin tinggi intensitas cahaya matahari yang diterima, maka suhu udaranya juga akan semakin meningkat. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki batas minimal, optimal, dan juga maksimal terhadap suhu tertentu. Jadi di sini jawabannya adalah yang E. Tinggi rendahnya suhu udara ditentukan oleh intensitas cahaya matahari yang diterima. Nomor 2, suatu makhluk hidup berupa individu ditunjukkan oleh gambar. Nah, ini mudah ya, kalian pasti bisa membedakan antara individu, populasi, komunitas, dan juga ekosistem. Kalau individu berarti hanya satu individunya atau satu organisme. Kalau populasi itu terdiri dari beberapa organisme sejenis ya, sejenis yang mendiami wilayah tertentu dalam waktu yang sama. Kalau komunitas itu berarti dalam suatu habitat atau suatu tempat, suatu wilayah, di situ ada beberapa macam populasi. Ada beberapa jenis makhluk hidup. Kalau untuk ekosistem itu adalah interaksi antara komponen biotik dan juga abiotik. Nah, di sini untuk yang makhluk hidup tunggal atau individu adalah gambar yang A, seekor badak. Kalau gambar yang B itu menunjukkan populasi jerapah karena di situ ada kumpulan jerapah. Gambar C menunjukkan populasi gajah, gambar D populasi burung flamingo. Sedangkan yang E itu menunjukkan ekosistem terumbu karang. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 3, perhatikan gambar jaring-jaring makanan pada ekosistem kebun berikut. Interaksi yang mungkin terjadi dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah, jadi interaksi yang terjadi kemungkinan pada jaring-jaring di gambar nomor 3 itu adalah simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme itu kan hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Nah, di sini ada kupu-kupu yang diuntungkan karena memperoleh makanan berupa nektar dari bunga tanaman tomat. Sementara itu, tanaman tomatnya juga diuntungkan karena kupu-kupu membantu proses penyerbukan. Selain interaksi yang menguntungkan, di sini juga ada interaksi predasi. Predasi itu apa? Predasi itu interaksi antar makhluk hidup yang terjadi ketika salah satu makhluk hidup memangsa makhluk hidup yang lainnya. Jadi istilah gampangnya proses makan dan dimakan ya. Contohnya di situ ada ayam memakan ulat atau katak memakan kupu-kupu, ular memakan katak dan juga ayam. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A, simbiosis mutualisme antara tanaman tomat dan juga kupu-kupu. Nomor 4, Johan mengamati ekosistem kolam. Selanjutnya, Johan mengidentifikasi komponen-komponen yang terdapat dalam ekosistem kolam tersebut. Jenis-jenis komponen ekosistem yang diidentifikasi Johan sebagai berikut. Komponen ekosistem yang berperan sebagai konsumen ditunjukkan oleh angka. Jadi di sini kalau air itu abiotik, batu abiotik, alga masuk produsen, ikan nila. Nah, ini ikan nila masuk ke konsumen. Teratai produsen, keong konsumen, katak juga konsumen. Maka di sini yang konsumen adalah yang nomor 4, 6 dan juga 7. Jawabannya yang E. Nomor 5, pernyataan berikut yang menunjukkan contoh komunitas adalah, jadi komunitas itu kan kumpulan dari berbagai macam populasi yang hidup pada satu tempat yang sama. Jadi di situ ada lebih dari satu populasi. Nah, di sini contoh di soal nomor 5 ini adalah yang D.
Sekelompok tanaman palawija di persawahan. Nah, tanaman palawija itu kan banyak, ada jagung, ubi, dan juga bisa kacang-kacangan. Jadi di sini masuk ke dalam komunitas. Sedangkan untuk yang serumpun tanaman, sekelompok burung merpati, kemudian ada sekelompok ayam, itu masuk ke dalam populasi. Sedangkan satu batang bayam itu masuknya ke dalam individu. Jadi jawabannya di sini adalah yang D. Nomor 6, perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Berdasarkan jaring-jaring makanan tersebut, makhluk hidup yang menduduki tingkat trofik 4 adalah, jadi tingkat trofik 1 itu dimulai dari rumput. Ya, oke, tingkat trofik 1 itu produsen. Kemudian untuk tingkat trofik 2, di situ ada belalang, kelinci, dan juga kijang. Jadi untuk tingkat trofik 2 ini yang memakan tingkat trofik 1. Lalu untuk tingkat trofik 3 ada ayam dan juga serigala, dia yang makan tingkat trofik 2. Tingkat trofik 4 ada musang dan juga singa, ini yang bagian makan tingkat trofik 3. Maka di sini yang masuk tingkat trofik 4 tadi musang dan juga singa, jawabannya yang B. Nomor 7, dalam suatu ekosistem terjadi rantai makanan sebagai berikut. Jadi ada rumput dimakan kerbau dimakan kutu, kemudian kutunya itu sepertinya ini diuraikan ya sama bakteri Leptomonas. Nah, di piramida jumlah yang tepat menggambarkan rantai makanan tersebut adalah yang ditanyakan di sini piramida jumlah. Berarti menunjukkan jumlah organisme yang berada pada suatu daerah tertentu yang dikelompokkan dan dihitung berdasarkan tingkat trofiknya. Nah, berdasarkan rantai makanan yang ada di soal, dalam tubuh seekor kutu itu bisa terdapat ratusan Leptomonas. Nah, oleh karena itu Leptomonas ini yang jumlahnya paling banyak. Jumlah rumput yang berperan sebagai produsen lebih banyak nih daripada jumlah kerbau dan juga jumlah kutu. Oleh karena itu urutannya dimulai dari yang paling banyak dulu, ada Leptomonas, kemudian rumput, kutu, baru kerbau. Jadi piramida makanannya yang benar di sini adalah yang C. Lanjut ke nomor 8, di dalam ekosistem tersusun atas komponen abiotik dan komponen biotik. Namun, apabila salah satu komponen biotik dalam ekosistem terganggu, peristiwa yang mungkin terjadi adalah, setiap organisme yang berada di dalam ekosistem itu terlibat dalam rantai makanan. Jika salah satu komponennya terganggu, maka rantai makanan di dalam ekosistem tersebut juga akan terganggu. Keadaannya menyebabkan aliran energi dalam rantai makanan tidak berlangsung secara optimal. Akibatnya, organisme dalam rantai makanan tersebut tidak dapat melangsungkan kehidupannya. Jika kondisi ini terjadi secara terus-menerus, dapat mengakibatkan ekosistem menjadi tidak stabil. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Aliran energi di dalam ekosistem tersebut menjadi tidak optimal. Nomor 9, perhatikan gambar piramida energi berikut. Pernyataan yang benar mengenai kedua piramida energi tersebut adalah, jadi perbandingan antara kedua piramida energi pada soal itu jadinya akan seperti gambar ini. Mimin tampilkan gambarnya ya. Jadi untuk piramida 2 itu memiliki tingkat efisiensi lebih tinggi dibandingkan piramida 1. Ini terlihat bahwa di piramida 1 jumlah energi pada produsen dan konsumen primer atau konsumen 1 itu terdapat perbedaan yang mencolok. Itu berarti transfer energi pada piramida 2 itu lebih efisien dibandingkan piramida yang pertama. Jadi jawabannya adalah yang B. Piramida 2 memiliki tingkat efisiensi yang lebih tinggi daripada piramida 1. Lanjut ke nomor 10, perhatikan beberapa jenis interaksi makhluk hidup berikut. Interaksi antar makhluk hidup yang menunjukkan simbiosis komensalisme terdapat pada angka. Jadi untuk yang pertama, nomor 1 di situ interaksi antara tumbuhan paku dengan inang. Nah, ini masuk ke dalam komensalisme. Kenapa? Karena pohon pakunya diuntungkan, dia dapat tempat untuk hidup atau melekat. Sedangkan inangnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Nomor 2, interaksi antara tali putri dan teh-tehan. Nah, ini simbiosisnya adalah parasitisme. Kenapa? Karena tali putrinya menyerap makanan atau sari-sari makanan pada tanaman teh-tehan. Jadinya teh-tehannya dirugikan di sini.
Nomor 3, interaksi antara kerbau dengan burung jalak. Nah, di sini berarti keduanya itu saling diuntungkan. Kenapa? Karena si burung jalaknya itu dapat makanan. Makanannya apa? Makanannya kutu-kutu yang ada di badannya kerbau. Nomor 4, interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Nah, ini juga mutualisme, sama seperti yang di atas. Keduanya sama-sama diuntungkan. Kalau yang nomor 5, interaksi antara ikan hiu dan remora. Nah, ini juga masuknya ke dalam komensalisme. Di sini yang untung adalah remoranya dapat sisa-sisa makanan, sedangkan ikan hiunya tidak diuntungkan maupun dirugikan. Jadi di sini yang masuk ke dalam komensalisme nomor 1 dan juga 5. Jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk yang nomor 11 sampai dengan 20 dilanjutkan di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.